Baik, berikut ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi naik dan fungsi turun ya. Bagaimana fungsi suku banyak itu kita buat gambarnya dan lihat di mana fungsinya naik dan di mana fungsinya turun ya, dengan memanfaatkan turunan. Sorry, ini suka. Oke. Kita lihat berikut ini ya, soalnya adalah fungsinya ini. Y sama dengan X pangkat 3 min 2X min X plus 2 ya. Nah, cara mendapatkan titik-titik potong dengan sumbu X-nya itu terjadi ketika Y pada fungsi bernilai 0 tuh, Y-nya. Paham? Oke. Nah, kemudian difaktorkan X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2-nya itu ya bisa dibagi dengan pembagian suku banyak, bisa dengan cara Horner, silahkan ya. Maka didapat pemfaktorannya adalah seperti ini. X min 2 kali X min 1 kali X plus 1. Ya, seperti itu. Nah, maka faktor-faktornya adalah X min 1 ya, X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 2. Kita lihat dia adalah titik, berarti yang ini min 1,0. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah min 1,0 ya kan? Oke, Ibu hapus. Dan kemudian ini adalah titik 1,0. Ini kan? Titik 1,0. Oke, sambil didengarkan kalau tulisan Ibu kurang jelas. Nah, kemudian berikutnya adalah titik 2,0 ya. Karena ini Y-nya 0 tuh. Lihat. Ya, ini Y-nya 0. Maka ini adalah titik 2,0. Oke. Nah, ini Ibu hapus. Nah, kemudian itu tadi kita mendapatkan titik-titik potong pada sumbu X-nya. Bagaimana mencari titik ekstrimnya? Ya, titik ekstrim didapat ketika F aksen X-nya sama dengan 0. Tuh lihat. Oke. Mencari titik ekstrim. Oke. Didapat ketika F aksennya sama dengan 0. Coba lihat itu yang ditandai ya. Oke, ini Ibu hapus. Nah, persamaan dari hasil turunan ini ya bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, cuman ini angkanya nggak bulat, jadi kita pakai rumus akar kuadrat aja, yang X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Itu harus sudah dikuasai. Maka Ibu tidak tuliskan di sini, anak-anak harus langsung dapat memanfaatkan rumus mencari akar persamaan kuadrat itu ya, mendapatkan yang Ibu lingkari ini. Oke. Sorry. Nah, maka kalau dihitung secara desimalnya, X1-nya itu adalah min 0,21. Kalau kita lihat, oke, ini sesuai. X-nya min 0,21, Y-nya itu dimasukin X-nya ini 0,21 ke sini, ke X pada
Y kepada fungsi asli ya, makanya didapat Y-nya ini. Oke, nah ini Ibu hapus lagi. Kemudian kita lihat X2-nya adalah 1,5. Oke, matching sekali. Ya, dapat Y-nya bagaimana? Sama, masukin X2 ini ke XX pada fungsi aslinya. Oke, didapatlah ini titik minimum ya, ekstrim minimum, dan ini titik ekstrim maksimum ya. 5 titik sudah kita temukan, maka kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis ya, kurva yang halus ya, tidak patah-patah, jangan pakai penggaris ya, buat sebagus mungkin seperti biasa kakak buat ya. Hasilnya adalah kurva yang hijau ini seperti pada gambar ya. Kakak sudah biasa membuat grafik-grafik belajar sama Bu Novi, hasilnya bagus-bagus, mulus ya kurvanya. Oke, nah setelah mendapatkan kurva ini ya, kakak bisa melihat ya titik maksimum ya, titik minimum, dan titik-titik potong pada sumbu X-nya ya. Kemudian kita melihat di sini adalah mana fungsi naik ya. Fungsi itu sedang naik, kalau dari kiri ke kanan naik, berarti ini yang naik ya, ini naik. Oke. Fungsi naik itu kita tulis ya, kalau dalam bentuk interval X ya, maka fungsi naik itu terjadi pada, nanti kakak tulis ya, fungsi naik, sorry ini muncul di Ibu nih, fungsi naik ketika ini ya, pada panah yang pertama ini ya, itu berarti fungsi naik itu ketika X-nya kurang dari ya, tidak pakai sama dengan, karena kalau pakai sama dengan berarti titik sedang ini sedang ekstrim ya, jadi dia tidak naik tidak turun. Kita lihat di sebelah kiri X yang sedang naik ya, yaitu X kurang dari X-nya si ekstrim, yaitu min 0,2. Oke, itu interval fungsi naik yang pertama, silahkan dicatat. Dibacanya X kurang dari negatif 0,2. Oke, Ibu hapus. Lalu fungsi naik yang kedua, yang ini Ibu beri tanda 2. Itu terjadinya, lihat gambar ya, terjadi ketika X-nya lebih besar dari X-nya si ekstrim, yaitu lebih besar dari 1,5. Oke, itulah jawabannya ada 2 ya, fungsi naik yang pertama dan fungsi naik yang kedua intervalnya ya. Oke, baik, ini kita hapus, sorry, aduh. Nah, berikutnya kita lihat lagi fungsi turun yang mana, yaitu yang pertama, yang ini ya, terus nggak ada lagi. Nah, berarti cuma satu fungsi turunnya ya, berarti ini Ibu hapus dulu yang ininya, Ibu tulis fungsi, nanti kakak catat ya, fungsi turun. Oke, terjadi pada interval X, mulai dari X-nya ekstrim yang itu tuh optimum ya, mulai dari X-nya ini sampai dengan X-nya yang ini ya kan. Berarti turunannya adalah fungsi turun pada interval min
0,21 kurang dari X kurang dari 1, ini muncul 1,5. Oke, demikianlah interval fungsi naiknya ada 2, interval fungsi turunnya ada 1 ya. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan pada Bu Novi dan juga bisa didiskusikan dalam kelompoknya. Sekian dan terima kasih.